Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Risto Evandi. Materi hari ini terkait dengan materi ke-15 ya, konkursus dan residivis. Nah, konkursus itu perbarengan, residivis itu pengulangan. Dalam KUHP pasal 63 sampai 71 KUHP terdiri dari konkursus idealis, ya, ada konkursus continuatum, ada konkursus realis. Idealis ini perbarengan peraturan, continuatum itu perbuatan yang berlanjut, dan realis itu perbarengan perbuatan. Nanti akan kita lihat. Nah, dalam idealis ini sebenarnya ada beberapa aturan yang bersamaan ya. Apabila satu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana. Jadi perbuatan dia itu ya melebihi beberapa aturan ya yang bisa menghukum dia. Ada menurut Suringa ini konkursus idealis ini suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik mau tidak mau masuk pula dalam peraturan pidana lain. Nah, Pompe menyatakan juga sama ya, perbuatan konkret yang diarahkan kepada tujuan yang merupakan benda atau aturan hukum. Jadi banyak aturan hukum yang bisa menghukum dia. Menurut Teven, dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih ya. Antara perbuatan satu dengan yang lain itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. Contoh mengendarai mobil atau motor dalam keadaan mabuk. Ya. Pertama, dia melanggar aturan lalu lintas. Yang kedua, dia meminum minuman keras. Yang ketiga, dia bisa menumbur. Ketika dia menumbur orang lain, kena 3 pasal ya. Nah, jadi dia bisa dihukum konkursus atau berbarengan. Jadi ada aturan hukum yang berbareng-bareng. Nah, kemudian yang kedua ada delictum contanetum, perbuatan yang berlanjut. Seperti seseorang melakukan beberapa perbuatan. Kalau tadi kan ada yang dia mengendarai kendaraan dengan mabuk, mabuknya kena, lalu lintasnya kena, nomor orangnya kena. Nah, ini perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Antara perbuatan yang satu ada hubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ini ada 3 kriteria hubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu harus ada keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan itu tidak terlampau lama, dan perbuatan yang dilakukan belum ada putusan hakim. Nah, jadi masing-masing perbuatan itu harus sejenis. Ini perbuatannya itu seperti berlanjut ya. Kalau berlanjut ini sebenarnya seperti dia mencuri, besok mencuri lagi, mencuri motor si A, besok ke rumah si B mencuri motor, besok ke rumah si C mencuri motor. Nah, ini sebenarnya perbarengan berlanjut ya, dia melanjutkan perbuatan yang sejenis sama. Berbeda dengan tadi ada beberapa aturan hukum yang dilanggar ketika dia naik mobil dalam keadaan mabuk. Nah, ini konkursus realis. Nah, ini yang perbuatannya ya. Realis ini seseorang yang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana. Jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Kalau idealis tadi berhubungan, kalau continuous tadi itu sejenis, kalau yang ini tidak. Perbuatan yang dilakukan tersebut belum ada keputusan hakim. Nah, konkursus ini dalam pasal 63 idealis ya, sistem pemidanaan digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Nah, dalam idealis ini diambil mana yang paling terberat dari beberapa perbuatannya. Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok yang sejenis, maka menurut Vos ditetapkan pidana pokok dengan tambahan yang paling berat.
Apabila menghadapi pidana pokok yang tidak sejenis, penentuan pidana berpedoman pada urutan jenis pidana dalam pasal 10 KUHP. Urutan paling tinggi kan pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda ya. Nah, jadi dilihat dari urutan jenisnya. Apabila pilihan pidana pokok itu tidak sejenis. Misalnya dalam pidana pokok itu ada dia udah mencuri, ya, dia merusak rumah orang. Nah, dilihat dari mana yang paling dominan. Kemudian dalam pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus menyimpang dari prinsip umum dalam ayat 1. Dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogat legi generali. Mana yang lebih khusus menyampingkan yang umum. Ya. Ada aturan yang khusus ya, seperti ITE itu khusus. Jadi dia kalau menipu menggunakan teknologi pakai aturan khusus, tidak pakai KUHP. Kemudian ada perbuatan berlanjut nih, yang berlanjut ini ya pasal 64 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan suatu aturan pidana jika berbeda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pokok terberat. Menurut pasal 64 itu merupakan ketentuan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang, memalsukan uang. Selanjutnya dia mengedarkan, udah malsuin dia ngedarin. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus yang ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan barang ringan. Tapi dilakukannya berlanjut ya, terus menerus. Nah, yang realis ini berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65, yaitu sistem aborsi yang dipertajam, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana itu tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiga. Jadi misalnya dia sudah mencuri, merampok, membunuh di rumah orang, ya, kemudian dia memperkosa. Nah, ada berbagai banyak pidana pokok yang harus dihukum, diambil yang paling tertinggi, ya, dikenakan satu saja yang jumlahnya paling maksimum, ya, tapi tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga, ya. Jadi bisa ditambah dari pidana paling tinggi itu ditambah maksimum sepertiganya dari jumlah ya. Contoh, kadut melakukan 3 jenis perbuatan yang diancam dengan 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun yang dapat dijatuhkan pidana 9 tahun tambah sepertiga dari 9-nya itu, yaitu 12 tahun penjara. Kobra melakukan 2 jenis, satu diancam setahun dan 9 tahun, makanya dapat dijatuhkan 9 ditambah 1. Ya. 9 ditambah 1 ya. Kalau ada 2 jenis ya, 2 jenis senjata masing-masing diancam 1 tahun dan 9 tahun, maka jadinya 9 tambah 1, 10 tahun, bukan 9 tambah sepertiga. Ya 9, karena melebihi dari maksimum terberat. Karena melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga ya. Untuk khusus realis ini yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis. Nah, ada juga yang tidak sejenis ya, pasal 66. Kita melakukan kejahatan yang masing-masing diancam 9 bulan kurang dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis penjara dan kurungan harus dijatuhkan sebenarnya. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga kali 2 tahun sama dengan 2 tambah 2 tahun 8 bulan ya. Atau 32 bulan. Oke, pidananya 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. Jadi yang dijatuhkan bukan keseluruhannya, yaitu 9 tambah 2 tahun. Ya, 9 bulan tambah 2 tahun bukan. Jadi dia maksimumnya ya 2 tahun tambah sepertiga dari 2 tahun itu, yaitu 8 bulan. Jadi total 32 bulan. Welling melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 6 bulan dan denda 1.000
hitungannya denda dirubah dulu menjadi kurungan maksimum 6 bulan. Lihat pasal 30 ayat 3 KUHP ya. Maksimumnya 6 bulan ya, dia kena 6 bulan ditambah sepertiga dari 6 bulan. Nah, jadi totalnya adalah 8 bulan ya. Karena harus dikenakan dua-duanya, maka menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan. Karena dia pakai dan ya di sini. Dan denda. Nah, jadi untuk uang khusus realis pelanggaran berlaku pasal 70 menggunakan sistem kumulasi. Kalau pelanggaran itu ditambah semua. Kalau realis berupa kejahatan ringan itu menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan. Untuk khusus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71. Perhitungannya putusan 2 dikurang putusan 1. Misal berapa kali kejahatan 5 tahun ditambah sepertiga dari 5. 6 tahun 8 bulan. Kalau putusannya 1 sama dengan 6 tahun, maka putusan 2 maksimum 8 bulan penjara. Nah, kemudian kita masuk ke residivis ya. Residivis ini pengulangan ya, karena dia sudah dihukum putusan hakim, tapi dia kemudian mengulangi kejahatan lagi. Ada dua sistem residivis, pertama umum dan khusus. Yang umum ini setiap jenis pengulangan tindak pidana dilakukan dalam waktu kapan saja merupakan alasan pemberat pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidananya dan tenggang waktunya. Ya, yang penting dia mengulangi walaupun kejahatannya berbeda ya. Residivis khusus, tidak semua jenis pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberat pidana. Pemberatan pidana yang dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis pidana tertentu yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula. Nah, dalam KUHP ini diatur dalam pasal-pasal kelompok tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tapi itu juga KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan. Oleh karena itu KUHP menganut residivis khusus. Jadi ada tenggang waktunya ya. Bila dia bebas dalam tenggang waktu sekian, dia tidak boleh mengulangi. Kalau tidak diperberat. Nah, syarat residivis ini pertama kejahatan tertentu dalam KUHP seperti terhadap kejahatan yang sejenis yang diatur dalam 11 pasal. Ini ada pasal-pasalnya dalam buku 2 KUHP. Nah, ini dijadikan pemberatan untuk residivis yang masuk kelompok sejenis. Nah, syarat residivis disebutkan dalam masing-masing pasal. Pada umumnya, satu, kejahatan yang diulangi harus sama dan sejenis. Dua, antara kejahatan yang dahulu dengan kejahatan yang diulangi harus sudah ada putusan hakim. Tiga, si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencariannya. Kemudian 4, pengulangan dilakukan dalam tengah waktu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan 2 tahun sejak adanya putusan hakim, seperti pasal-pasal ini ya, 5 tahun sejak ada putusan hakim. Nah, sistem pemidaan pemberatan residivis ini berbeda-beda. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencarian. Pidana yang ditambah sepertiga, ini yang khusus ya untuk kejahatan. Pidana dapat dilipat 2 kali. Ya. Nah, residivis terhadap kelompok jenis seperti 486, 487, dan 488 ya. Kelompok jenis ini seperti kejahatan yang diulangi harus termasuk kelompok jenis dengan kejahatan yang dahulu. Seperti kelompok jenis dalam 486 ini mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Palsuin mata uang, surat, ya, pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, jadi dia mengulangi lagi ya kejahatan-kejahatannya. Ini kelompok jenis 487 terhadap orang ya, penyerangan, bisa dilihat pembunuhan, penganiayaan, pembajakan. Ini yang 488 ini berhubungan dengan percetakan seperti penghinaan terhadap presiden, penghinaan negara,
penghinaan terhadap orang ya. Antara kejahatan pertama yang dulu dengan kejahatan yang diulangi harus ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim berupa penjara ketika melakukan residivis belum lewat 5 tahun, belum lewat tenggang waktu daluarsa menjalankan penjara yang dahulu. Ya, jadi dia bisa ulangi dalam waktu 5 tahun. Nah, ini juga ada yang pelanggaran ya, nakalan terhadap orang atau barang, ya, merintangi lalu lintas, ini pengulangan ya. Keamanan orang, memasang perangkap untuk membunuh binatang, minuman yang dipalsukan, pencarian tanpa keharusan, mengusahakan tempat bermalam tanpa register ya, tanpa izin ya, membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin seperti senjata api ya. Tugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan berlangsung di muka pejabat sipil. Nah, ini juga pelanggaran ya. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, mempekerjakan hewan dan menyakitinya, menggunakan kuda yang belum tukar gigi, yang sabung ayam, melakukan pencarian sebagai tukang ramal, membiarkan ternak berjalan di kebun yang terlarang. Nah, ini ya contoh-contoh dari pelanggaran, residivis yang pelanggaran ya, berbeda dengan kejahatan. Itu saja mungkin terkait dengan residivis atau pengulangan pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.